Suara terbuka Semenjak untuk PSSI. kepergian STY meninggalkan bangku pelatih Timnas Indonesia, banyak netizen-netizen atau media-media sosial yang lagi trending membahas tentang adanya sepak bola ini. Oke, coba kita bahas versi saya. Bang, menurut lu bang, apa namanya? Lu apakah setuju dengan pemecatan STY saat ini? Oke, jawab jujur. Saya bukan tidak setuju dengan pemecatan, tapi juga setuju tidak. Tapi bahasanya gini guys, saya lebih melihat ini secara lain. Karena apa? Gini, kalau bagi para pecinta STY menganggap ini tidak setuju, bagi penolak STY ini sangat setuju. Tapi kalau menurut gue guys, gue tengah-tengah. Kenapa gue bilang tengah-tengah? Gini, gue tuh bukan mempermasalahkan pemecatan STY. Oke lah, anggap aja gini, gue juga nggak setuju STY ini tiba-tiba dipecat secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan. Wah berarti lu pendukung STY dong bang. Enggak juga. Karena gue juga melihat gini, apakah STY ini masih bisa membawa timnas Indonesia ke Wildun, kita karena belum tahu strateginya beliau gimana, permainannya beliau ini gimana, kita kan belum tahu gitu loh. Nah, cuma kenapa gue akhirnya bersuara ini? Karena gue melihat ini bukan segi dari apa ya guys ya, bukan dari segi pro STY atau kontra STY, enggak. Tapi gini loh, PSSI ini kok nggak belajar ya? Saya kira itu, maaf nih, saya langsung ngeritiknya langsung ke pusatnya PSSI. Gini loh, PSSI ini kok nggak belajar ya dari kesalahan-kesalahan di masa lalu gitu. Saya kira ini PSSI semenjak dipegang Pak Erick Thohir ini kayaknya, saya kira ini lebih pintar gitu loh daripada PSSI yang sebelumnya gitu loh. Sorry aja ya, gue nggak bilang sebelumnya goblok, enggak, tapi bahasanya gini, PSSI semenjak dipegang Erick Thohir ini menurut gue sangat pintar guys, bahkan lebih cerdik gitu loh awal-awalnya. Tapi kok gue setelah melihat pemecatan STY secara sepihak ini, kok kayaknya kok PSSI yang di era Erick Thohir ini kok malah belajar di PSSI sebelumnya ya, kok malah kayak kembali ke kegelapan PSSI itu guys. Karena gini loh, saya kira ini PSSI lebih pintar loh sekarang. Ternyata kok sama gitu loh. Kenapa saya bilang begitu? Saya ulangi ya tadi. Karena PSSI kok nggak lihat dari masa lalu gitu loh. Di masa lalu zaman dulu, maaf, kita ini sering gonta-ganti pelatih gitu loh. Alasannya kenapa bang? Lu pendukung STY ya? Enggak. Lu kontra sama STY ya? Enggak. Cuma gue tuh melihatnya gini loh, PSSI kok nggak belajar sih? Kita ini sudah sering gonta-ganti pelatih loh. Bahkan lihat, saya setuju dengan salah satu statement pemain legend sepak bola Indonesia yang juga main di timnas, Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas ini pernah main selama 13 kali di timnas Indonesia, dan beliau mengalami selama juga 12 kali gonta-ganti pelatih loh. Ini bayangin loh. BP bilang, bener, sepak bola Indonesia ini warnanya terlalu rumit gitu, harus mewarnai abu-abu. Ketika abu-abu itu sudah mau finish, diganti lagi jadi merah. Itu benar guys. PSSI kok nggak belajar dari situ gitu loh. Kita ini udah bolak-balik gonta-ganti pelatih gitu loh. Gue tuh melihatnya itu gitu guys. Nanti soalnya gini, kadang gue bilang, wah berarti lu lu pro sama STY ya, wah dasar lu penjilat STY. Enggak, gue tuh nggak ngejilat STY, cuma gue tuh kayak gini loh, prihatin dengan PSSI sekarang gitu loh. Kok tiba-tiba ganti, dan gantinya tuh bukan di akhir musim, tapi langsung ganti sepihak di depan mata seret gitu loh. Kok lucu gitu loh. Dan masalahnya, ini bener atau enggak, penggantinya itu, maaf, downgrade gitu loh, katanya sih gitu. Katanya Patrick Kluivert itu katanya masih di bawah STY. Jadi STY itu di atas, Patrick Kluivert ini di bawah, katanya sih gitu, katanya. Tapi kan kita juga nggak tahu ya guys ya, karena
itu nanti masalah belakang lah ya. Itu urusan PSSI lah, kita nggak. Cuma maksudku gini loh, kalau track recordnya ibarat kata ini STY, ini Patrick Kluivert, kok malah lebih milih yang ini daripada yang ini gitu loh. Maksudku kan kalau misalkan ini STY, ini Patrick Kluivert di atas STY, harusnya kan yang dicari itu yang di atas STY. Sorry, misalkan kayak Louis van Gaal. Nah itu kan masih mending. Ini kayak ibarat kata ini Louis van Gaal, ini Sinteyong, ini Patrick, dan yang dipilih itu yang ini gitu loh, yang bawah. Ini PSSI kok nggak belajar sih gitu loh. Kok aneh banget gitu loh. Seakan-akan kayak kita harus mencari pelatih yang dari Belanda biar bahasanya gampang. Ini bukan masalah tentang Belanda, tapi caranya mencari pelatihmu itu loh. Ntar kalah lagi, dikritik lagi, nggak mau, katanya aku nggak mau dengar, aku nggak mau lihat, ya nggak. Ntar merosot lagi PSSI, timnas nilainya merosot lagi ke 150, disalahin, ini aku nggak mau lihat, ini aku nggak mau dengar, percaya proses. Why? Gitu loh. Kenapa PSSI kok kayak gini gitu loh? Apa sih yang kalian mau tuh tiba-tiba kok gini loh. Ibarat kata ini Sinteyong, ini Patrick Kluivert, kenapa yang dipilih yang bawah? Harusnya cari yang atas dong. Misalkan siapa? Van Bronckhorst atau Van Gaal, enak. Atau mungkin bahasa bercandanya Erik ten Hag. Ini kenapa yang dipilih yang ini? Kalau menurut netizen katanya sih yang ini yang bawah gitu loh. Kan kita nggak tahu juga ya guys ya. Kita nggak bisa menilai pelatih yang terbaru karena kita belum tahu gitu loh. Cuma kalau misalkan ini STY, ini Patrick Kluivert, kenapa yang dipilih yang bawah? Cuma alasan gara-gara bisa bahasa Belanda. Lah kalau kayak gitu nggak jauh sama dong kayak Fahri Husaini melatih. Suruh aja Fahri Husaini bawa pemain-pemain Liga 1 untuk main di Piala Asia. Kan sama-sama bahasa Indonesia. Bisa, kamu harus passing gini, itu kan enak. Kalau cuma bahasa gitu doang. Gitu loh. Maksudnya tuh kalau mau upgrade up sekalian gitu loh. Kan sekarang PSSI kan udah, maaf ya. Dan ini juga buat memberikan masukan ke Pak Erik sih. Sekarang kan PSSI di tangan Pak Erik ini kan sudah ini loh, jempol 5 guys, bahkan jempol 100 kalau saya bilang. Kan maaf nih, orang-orang lebih percaya ke Pak Erik, endorse lebih banyak, Aqua, Extra Joss dan sebagainya kan banyak. Kan bisa lah upgrade yang lebih tinggi gitu loh. Kok kenapa nyarinya tuh yang malah justru hanya gara-gara bahasa Indonesia bisa bahasa Belanda. Lah kalau kayak gitu mah mending, mohon maaf ya, ini kita bikin dagelan aja. Lebih baik milih Coach Fahri Husaini, suruh aja pemain Liga 1 main ke Piala World Cup. Nah sama-sama bisa bahasa Indonesia, ngapain sulit? Tidak. Gitu loh. Maksud saya gitu loh, Pak. Tolonglah kalau misalkan Pak Erik ini ibarat kata nyari latih yang misalkan di atas STY, ya cari yang lebih tinggi. Louis van Gaal atau mungkin Pep Guardiola, mantan pelatih Liverpool itu ya, pokoknya itulah nantilah guys ya, gue lupa namanya. Itu kan enak. Lah kok dicari kan katanya netizen di bawah STY. Ya tapi bagaimanapun juga itu hak dari Pak Ketum ya, kita nggak bisa melarang. Ya semoga ini menjadi sepak bola yang tidak menjadi mimpi buruk. Pokoknya gini, semoga sepak bola pergantian pelatih ini tidak menjadi mimpi buruk bagi pecinta sepak bola timnas Indonesia. Itu aja sih pesannya. Ya nggak tahu lagi lah guys ya, gue juga bingung. Udah lah ya, gitu aja video hari ini. Jangan lupa di follow dan jangan lupa di subscribe. Oke? See you next time.